Halo, berjumpa kembali di Stasiun Review. Setelah Spider-Man, sekarang kita membahas film action thriller terbaru yang dibintangi oleh Gerard Butler dengan judul Kandahar. Film ini mengisahkan Tom Harris, seorang mata-mata CIA yang diperankan oleh Gerard Butler. Tom mendapat misi menyamar menjadi tukang servis jaringan internet demi menyusup ke program nuklir milik Iran. Setelah sukses, CIA lalu meledakkan nuklir tersebut. Di lain pihak, ada penerjemah bahasa Afghanistan yang bernama Mo. Dia datang ke wilayah konflik guna mencari adik istrinya yang hilang. Di tempat lain, Badan Intelijen Iran menangkap seorang wartawati dan dipaksa membocorkan tentang mata-mata CIA di negara mereka. Akhirnya, posisi Tom ketahuan. Dibantu Mo sang penerjemah, mereka berdua berusaha kabur naik pesawat di Kandahar, Afghanistan. Kandahar aslinya berjudul Burn Run atau berarti lari terbakar. Berasal dari naskah buatan Michel Lafortune. Michel ini asalnya merupakan orang dalam Biro Intelijen Badan Pertahanan Amerika Serikat. Dia juga pernah ditugaskan ke Afghanistan pada tahun 2013 saat heboh-hebohnya berita tentang Snowden yang membocorkan pengawasan global oleh negara barat sana. Pengalaman kerja itulah yang akhirnya dia tuangkan dalam naskah yang kemudian dirubah judulnya menjadi Kandahar. Kandahar disutradarai oleh Rick Roman Wook. Ini kolaborasi ketiga Rick bersama Gerard Butler setelah sebelumnya di film Angel Has Fallen dan Greenland. Inti cerita film ini sebenarnya simple, tapi dibuat rumit dan bertele-tele. Film ini berusaha menekankan geopolitik di dunia, terutama di wilayah konflik Iran, Afghanistan, dan daerah di sekitarnya. Dalam film ini terlihat apa yang sebenarnya disebut sebagai teroris. Mereka itu hanyalah rekan bisnis. Mereka dengan mudah berpindah pihak tergantung uang yang ditawarkan. Film ini juga membongkar betapa hipokritnya negara barat sana. Sambil menuduh negara lain punya senjata pemusnah massal, ternyata Amerika Serikat juga punya banyak senjata nuklir yang disembunyikan. Karakter Gerard Butler ini diburu intelijen negara Iran. Lalu dia minta bantuan ke ISIS, juga berhadapan dengan Taliban. Tidak ketinggalan, masih ada agen mata-mata dari negara Pakistan yang turut mengejarnya. Di tengah film, tiba-tiba ketambahan cerita kalau Mo si penerjemah punya dendam ke ISIS atau Taliban yang membunuh putra sulungnya. Belum lagi si Gerard Butler ternyata tengah ditunggu putrinya di rumah. Masih belum cukup itu saja, tiba-tiba muncul karakter lain yang rela mati demi Gerard Butler. Pokoknya benar-benar ruwet dan bertele-tele. Saking ruwetnya, sampai lupa memoles karakter para tokoh utamanya. Akhirnya Gerard Butler kembali berakting sebagai dirinya sendiri. Nggak jauh berbeda saat dia main di film Plane atau film aksi lainnya. Si Gerard Butler dan Mo ini harus oper naik truk buat lolos dari kejaran Iran. Lalu dia mati-matian mengemudi ke Kandahar buat naik pesawat. Di tengah jalan ada adegan tembak-tembakan, dan seperti biasa, jagoannya bisa menang dengan mudah meski super terpojok dan dalam keadaan super genting. Terus tiba-tiba di nerf habis-habisan saat mendekati akhir. Tiba-tiba mereka ini langsung kalah dan loyo. Sambil sesekali orang CIA mengomentari aksi yang mereka lakukan. Dan endingnya
Ya ampun, gitu-gitu doang. Terus ngapain mereka nggak ngelakuin itu sejak awal? Sungguh membagongkan. Konfliknya sih terlihat rumit dan sok pintar, tapi saat dieksekusi hasilnya flat alias datar pakai banget. Akhirnya ketiduran beberapa kali saat nonton film ini di bioskop. Benar-benar boring lah. Saat bangun pun adegannya juga masih membosankan. Benar-benar bosan dan nggak seru-seru. Kandahar ini campuran dari film Plane dan juga film Guy Ritchie The Covenant. Sayangnya Kandahar benar-benar ampas. Terlalu banyak konflik nggak jelas yang dijejalkan. Dan konflik itu dibiarkan mengambang gitu saja. Belum lagi adegan aksi yang super duper biasa banget. Rating pribadi untuk Kandahar adalah 5 dari 10. Kandahar ini membuat film Guy Ritchie The Covenant terlihat kayak film sekali ber-Oscar. Mending duitnya buat nonton Across the Spider-Verse lagi ketimbang nonton film ini, sumpah. Bener-bener bosen. Kandahar juga jadi film blockbuster Hollywood pertama yang sepatunya syuting di Arab Saudi. Adegan gurunya syuting di wilayah Al-Ula yang memang dijadikan lokasi wisata sekaligus resort dan tempat syuting film. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih, dadah, sampai jumpa kembali.